Mereka ngabdi Kristus, petotokop da pemagunaan, eklesia di nomor nopo, ngon sikau da tadau di baino, sedap di baino, tu malamay toko, o kintungagan di Tuhan toko, Jesus Kristus, mantad paimpatay. Kintungagan na pa di Jesus nga minanako toko, da kansanan da kababago. Da aiso na di kapatazon da selajur. Sundung po to apatayo tinantokow nga padudu po tokow. Paintantu da poimpasi selajur. Aiso na di da kapatazon da segigisom. Sebenarnya kung di Kristus is tokow sandi nga masiti da munsikaw tokow. Sadop na po da bayno ako na po kung musaw tokow. Kinatungagan di Kristus. Ako na pumusavan no po. Kitungan di Kristus di nakatahib. Di duwan ng may taon di nakatahib. Nga tadaw na bayno. Tadaw na bayno nogi. Kinutungagan na takaw sendi. Sebab no, di timpu do kapat kadasan na takaw. Apat ng pagtadaw. Nagkados takaw. Nakano takaw do. Mavan takaw do katubangan. Nakano takaw do mavan do. Doso do toko kaiman mana di kanu do magawid do toko do doso sengyanda kanu toko do papataam di kanu toko do mangidu di ino ketungagan do toko do sendi sabab pugidi tadaw do bayno nyampai toko di Kristus in nakatungag di toko sendi nga kanu da tumungag mantad da doso tokow, kinapatazon tokow. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita mulakan liturgi kita pada malam ini. Ya, kita menutup lampu, kita berada dalam kegelapan. Ya, kalau mengikut tradisi, seharusnya seluruh kampung di sini semua tutup lampu, supaya kita berada dalam kegelapan yang membawa arti kehidupan kita pada awal mula tanpa Tuhan, kita dalam kegelapan, ya. Dan kita mulakan liturgi kita dengan pemberkatan api yang baru, pemberkatan api, dan melalui api yang diberkati itu kita menyalakan lilin Paskah. Lilin Paskah yang menandakan ya kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus di tengah-tengah kegelapan. Sebab itulah ya, dari awal mula kita berarak dari luar dan kita mendengar ya. Kita mendengar bagaimana memberitahu kita, memanggil kita untuk melihat di dalam kegelapan, untuk melihat Kristus, cahaya dunia. Dan kemudian ya dari jauh kita akan berarak dan kemudian kita masuk ke gereja. Dan sekali lagi kita dipanggil untuk melihat Kristus sebagai cahaya ataupun terang dunia. Dan selepas kita lilin Paskah masuk ke dalam gereja, setiap kita diberikan api ataupun lilin yang diambil daripada lilin Paskah yang memberi arti bahwa kita yang melihat terang Kristus sekarang menerima cahaya itu sendiri, menerima Kristus sendiri sebagai sumber, sebagai terang kehidupan kita. Dan akhirnya ya, apabila kita sudah lilin Paskah sudah dibawa di hadapan altar, ya, di hadapan altar, dan kemudian kita mendengar pujian Paskah. Pujian Paskah yang memperingatkan kita bagaimana kita hidup dalam kegelapan dan kita bersyukur ya karena melalui dosa Adam barulah Kristus dapat datang, barulah Kristus dapat dihantar ya, oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan kita. Dan selepas itu kita mendengar pewartaan-pewartaan, ya, pewartaan
dan kemudian kita dari pewartaan perjanjian lama kita diperingatkan bagaimana sejarah penyelamatan manusia. Sejarah penyelamatan manusia, ya, karya-karya Tuhan, dan masuk kepada perjanjian baru dan Injil yang mewartakan tentang kebangkitan Kristus. Dan sesungguhnya saudara-saudari, begitu misteri sekali karya penyelamatan Tuhan. Bagaimana Tuhan dari awal mula, ya, dari awal mula penciptaan manusia, menciptakan manusia dengan begitu indah sekali. Dan Tuhan mengasihi manusia. Walaupun berkali-kali manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan seringkali merencanakan penyelamatan. Sehinggalah Dia memberikan anaknya Yesus Kristus yang memberikan seluruh kehidupannya supaya kita mendapat penyelamatan dan kehidupan kekal. Melalui darah Kristus, dosa asal kita dihapuskan. Dan melalui Kristus, perjanjian baru telah dimaterai, telah diberikan kepada manusia. Bahwa tidak ada lagi kematian. Di dalam Kristus hanya ada kebangkitan. Di dalam Kristus hanya ada kehidupan. Dan bukan saja kehidupan biasa, tetapi kehidupan kekal. Jadi kita harus bergembira. Kita harus bersukacita. Karena kita mengetahui bahwa kita sudah mendapat penyelamatan. Di dalam Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana pada awal pagi, Maria Magdalena datang, ya, ke kubur Yesus. Dia membawa minyak wangi untuk mau meminyaki tubuh Kristus. Karena kita tahu kemarin Yesus mati dan mereka kelang kabut kasih kubur Yesus. Tidak sempat untuk meminyaki dia dengan minyak wangi menurut tradisi orang-orang Israel. Mereka menurunkan jenazah Yesus dari salib dan menguburkan Yesus. Sebab itulah pada awal pagi, Injil memberitahu kita pada awal pagi hari Minggu, ya, Maria Magdalena datang membawa minyak wangi untuk meminyaki tubuh Kristus. Tapi apabila dia datang di kubur, Maria Magdalena dan Salome, ya, mereka bercerita-cerita, macam manalah kita mau kasih buka itu penutup kuburan Yesus, dia bilang. Tapi apabila dia sampai di sana, dia nampak itu batu yang menutup kuburan Yesus sudah terbuka, sudah digulingkan. Dan mereka masuk dan mendapati tubuh Yesus tidak ada di sana. Dan malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan menyuruh mereka untuk mewartakan kabar gembira itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan pergi ke Galilea dan bertemu dengan Yesus di sana. Jadi siapakah, saudara-saudari, siapakah orang yang pertama yang menjadi saksi, yang menjadi saksi dan mewartakan kabar gembira ini? Bukan laki-laki, perempuan, ya. Maria Magdalena dan Salome. Kenapa? Karena pada zaman Yesus, perempuan tidak mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Mereka tidak dipandang tinggi, mereka tidak ada apa-apa yang harus dibanggakan. Mereka adalah mempunyai kedudukan yang rendah. Tetapi Yesus mau supaya setiap kita yang diciptakannya dengan indah, diciptakannya dengan harga diri yang begitu tinggi, adalah sama, adalah setara. Yesus telah meninggikan martabat wanita. Sebab itulah wanita adalah saksi pertama kebangkitan Kristus.
Wanita adalah penginjil kabar gembira yang pertama. Bukan murid-murid Yesus, tetapi wanita yang mengimani dia. Dan kemudian, apabila mereka sudah mendengar tentang apa yang dinyatakan oleh malaikat itu, mereka bercampur baur perasaan mereka. Takut bercampur gembira. Ini memberitahu kita bahwa iman mereka pada waktu itu begitu tidak menentu. Begitu goyah sekali. Karena mereka masih tidak mempercayai bahwa Yesus akan bangkit. Bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi kalau kita mendengar ataupun kita membaca peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu, Yesus berkali-kali datang kepada murid-muridnya untuk terus mengajar mereka, terus meneguhkan iman mereka. Sehingga akhirnya mereka begitu teguh iman mereka dan sanggup menjadi seperti Kristus. Sanggup untuk mati demi untuk iman, demi untuk mewartakan kabar gembira, demi untuk mewartakan penyelamatan. Hari ini kita ada pembaruan janji baptis. Ada calon baptis di sini yang akan dibaptis pada hari ini. Karena kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru. Bukan saja bagi kita yang sudah lama dibaptis, diperbaharui ya iman kita, diperbaharui kehidupan kita, diperbaharui ya semangat kita, tetapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru kepada gerejanya. Kita ada calon-calon ataupun mereka yang akan dibaptis pada hari ini. Dan kita ada pembaharuan janji baptis. Dan apabila kita sudah diperbaharui, apakah panggilan Yesus yang asas kepada setiap kita? Apakah panggilan asas Yesus kepada setiap kita? Kebangkitan Kristus tidak berhenti di sini hari ini. Kebangkitan Kristus tidak hanya kita simpan untuk diri kita, tetapi kabar gembira kebangkitan Kristus harus kita wartakan. Harus kita wartakan. Supaya seluruh dunia dapat mendengar, seluruh dunia dapat diperbaharui, seluruh dunia dapat mengimani Yesus Kristus Juru Selamat. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur ya, dan bersukacita pada malam ini. Karena sekali lagi kita diperingatkan, kita merayakan asas kepada iman kita, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan setiap kali kita menerima tubuh Kristus, Santo Paulus berkata, kita membawa Kristus bersama-sama dengan kita. Kita membawa Kristus di mana-mana pun kita berada. Dalam apapun juga keadaan kita membawa dia. Jadi kita mewartakan kabar gembira ini dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita mewartakan ya, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Yang membawa penyelamatan kepada setiap kita, membawa penyelamatan kepada seluruh dunia.